Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti dengan NIM P279031222080, kelas 1B, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Edukasi Bahaya Kopi Terhadap Urin pada Pasien Klinik Jatiluhur Pandaan. Nah, langsung saja, apa itu kopi? Kopi merupakan minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Aroma dan rasa yang khas seringkali membuat para penikmat kopi merasa kecanduan. Nah, lebih dari 80% populasi dunia mengkonsumsi kopi setiap harinya. Nah, manfaat kopi ini yang pertama itu bisa sebagai prokostimulan yang akan menyebabkan seseorang tetap terjaga. Kopi itu banyak mengandung antioksidan yang dapat menghambat penyakit yang disebabkan oleh kerusakan oksidatif dan juga dapat mengurangi resiko stroke, Parkinson, mencegah kanker, meningkatkan fungsi kognitif, mengobati liver, dan meningkatkan kerja fisik. Namun, di dalam berbagai manfaat dari kopi ini, terdapat juga bahaya yang ditimbulkan dari kopi. Nah, kopi ini dapat bermanfaat jika dikonsumsi tidak berlebihan. Setidaknya jenis dosis kafein sebanyak 300 mg sehari atau setara dengan 3 cangkir kopi masih diperbolehkan untuk orang dewasa. Kafein yang terkandung dalam kopi ini menjadikan minuman kopi memiliki partikel yang lebih banyak dibandingkan air putih yang didominasi oleh mineral, sehingga menyebabkan terbentuknya endapan sedimen di dalam urin dan menyebabkan urin lebih pekat, hingga terjadi sedimentasi batu ginjal. Itulah bahayanya. Nah, untuk mengurangi resiko terbentuknya sedimentasi yang abnormal akibat dari mengkonsumsi kopi, alangkah baiknya masyarakat mengkonsumsi kopi secara teratur, tidak berlebihan. Setidaknya sehari cukup dengan 1-2 cangkir kopi, atau mengkonsumsi kopi dengan kandungan kafein yang rendah. Nah, oleh sebab itu mengingat manfaat dan bahaya dari kopi, maka penting untuk dilakukan edukasi konsumsi kopi terhadap urin pada pasien klinik Jatiluhur Pandaan. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk dapat mengetahui kandungan kopi, penyakit yang berbahaya akibat kopi, dan konsumsi berlebihan kopi terhadap urin. Efeknya itu seperti apa? Sebagaimana yang telah dipaparkan tadi bahwa kopi merupakan minuman yang sudah melalui proses pengolahan dan ekstraksi dari biji tanaman kopi, sehingga memiliki aroma yang khas. Nah, aroma dan rasa yang khas seringkali membuat para pemikat kopi ini merasa kecanduan. Hingga saat ini, kopi masih menjadi minuman favorit bagi orang-orang di berbagai negara, terutama di Indonesia. Kopi ini banyak mengandung beberapa senyawa, diantaranya yaitu protein, lipid, mineral, natrium, kalium, protein, kafein, kalsium, magnesium, kafestol, oksalat, karboksik acid, dan trigonelin. Lebih dari 80% populasi dunia mengkonsumsi kopi setiap harinya, baik untuk prostimulan yang akan menyebabkan seorang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Nah, seterusnya ada manfaat dari kopi. Nah, kopi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk tubuh apabila dikonsumsi secara tidak berlebihan. Nah, manfaat dari kopi itu yang pertama dapat menstimulus sistem saraf, meningkatkan energi, mengurangi resiko diabetes mellitus, mengurangi resiko kanker, mempertahankan berat badan ideal, dan menjaga kesehatan otak. Di samping itu juga terdapat berbagai bahaya dari mengkonsumsi kopi. Nah, kopi ini bisa menjadi buruk bila dikonsumsi secara berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular, seperti masalah peningkatan detak jantung, lalu tekanan darah. Nah, dalam sebuah studi kasus menunjukkan bahwa 34,3% peminum kopi mengaku mengalami efek samping, di antaranya palpitasi, insomnia, nyeri kepala, tremor, gelisah, serta mual dan muntah. Nah,
Minuman yang mengandung kafein memiliki partikel yang lebih banyak dibandingkan air putih yang didominasi. Hal tersebut akan lebih mudah terjadi supersaturasi atau pengenepan batu di dalam area ginjal dan saluran kemih, sehingga menyebabkan urin lebih pekat dan bisa memicu sedimentasi batu ginjal seperti ini. Dan batu ginjal yang ditemukan yaitu batu kalsium, sehingga menyebabkan tingginya kadar kalsium di dalam urin. Selanjutnya, bahaya konsumsi kopi yaitu kerusakan saluran glomerulus. Nah, kerusakan ini tuh bisa disebabkan oleh adanya infeksi saluran kemih atau terdapat endapan yang turun melalui urin sehingga menyebabkan gesekan dan terjadi hematuria. Penyebab lain adanya eritrosit dalam urin salah satunya adalah hiperkalsiuria, yaitu kelebihan kalsium di dalam tubuh. Kelebihan kalsium ini bisa dipengaruhi oleh banyaknya mengkonsumsi kopi yang mengandung kafein, di mana kafein mampu meningkatkan kadar kalsium dalam ginjal. Nah, mengkonsumsi kopi yang mengandung kafein secara berlebih dapat menyebabkan senyawa oksalat di dalam kafein tersebut berkaitan dengan kalsium, sehingga membentuk endapan kalsium oksalat di ginjal atau saluran kemih. Jika asupan air dalam tubuh kurang, maka seiring waktu endapan tersebut akan membesar dan membentuk batu ginjal seperti itu. Selanjutnya yaitu memasuki metode yang pertama, tempat dan waktu. Nah, tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di Klinik Jatiluhur. Waktunya itu pada bulan Juli tahun 2022. Untuk sasarannya yaitu masyarakat pasien Klinik Jatiluhur Padanan yang mayoritas berusia dewasa hingga lansia yang gemar mengkonsumsi kopi saat sedang berkumpul, bersantai, bekerja, yang kemudian membutuhkan kopi sebagai panahan kantuk dan penyegar badan. Nah, berdasarkan hasil ini tuh pasien Klinik Jatiluhur gemar mengkonsumsi kopi setiap harinya. Dari permasalahan yang terjadi, maka untuk mengurangi resiko terbentuknya sedimentasi yang abnormal akibat dari mengkonsumsi kopi, alangkah baiknya masyarakat tidak mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Setidaknya dalam sehari cukup dengan 1-2 cangkir kopi atau mengkonsumsi kopi dengan kafein yang rendah. Nah, prosedur pelaksanaannya ini yaitu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pra-pelaksanaan, yang meliputi kegiatan observasi lapangan, perizinan, penentuan tanggal dan pelaksanaan, persiapan alat dan bahan edukasi, serta memberikan pretest atau kuesioner untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang bahaya konsumsi kopi berlebih terhadap urin. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan yang meliputi kegiatan edukasi melalui paparan banner. Kegiatan edukasi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dan selanjutnya yaitu metode evaluasinya. Tahap evaluasi ini dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi melalui wawancara masyarakat dan memberikan post-test terkait pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terkait bahaya kopi terhadap urin setelah pemberian materi edukasi tersebut. Nah, berikut hasil grafik dari data-data yang sudah didapatkan. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 38 peserta yang terdiri dari usia dewasa hingga lansia. Nah, pada kegiatan ini peserta diminta untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu, dan hasil pretest peserta dapat dilihat pada tabel nomor 4 pretest. Setelah dilakukan edukasi, selanjutnya peserta diminta untuk mengerjakan kembali post-test. Nah, hasil dari post-testnya itu pada grafik nomor 5. Nah, grafik yang pertama itu menunjukkan usia peserta, di mana rata-rata peserta itu berusia 46-55 tahun. Sedangkan grafik yang kedua yaitu menunjukkan pendidikan peserta, yang tertinggi itu pendidikannya SMP yang banyak. Nah, grafik yang kedua itu menunjukkan pendidikan peserta, di mana banyak sekali yang berpendidikan SMP. Nah, yang ketiga yaitu grafik jenis kelamin, di mana pesertanya terbanyak yaitu perempuan. Nah, selanjutnya nilai post-test dan nilai berdasarkan grafik ini.
dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengetahuan peserta. Nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pretest. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat tentang kandungan kopi, bahaya mengkonsumsi kopi secara berlebihan, serta akibat terhadap urin itu tuh meningkat setelah diadakan edukasi tersebut. Nah, sebagaimana sudah dipaparkan sebelum-sebelumnya bahwa kopi merupakan minuman yang sudah melalui proses pengolahan dan ekstraksi dari biji tanaman kopi sehingga memiliki aroma yang khas. Nah, aroma dan rasa yang khas seringkali membuat para pemikat kopi merasa kecanduan. Kopi memiliki efek samping bila dikonsumsi secara berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan. Salah satunya yaitu kesehatan organ ginjal. Nih, kopi merupakan minuman tinggi kafein. Nah, minuman yang mengandung kafein memiliki partikel yang lebih banyak dibandingkan air putih yang didominasi oleh mineral, sehingga lebih mudah terjadi pengendapan batu di dalam ginjal dan saluran kemih. Pengendapan di dalam ginjal dan saluran kemih dapat menyebabkan urin lebih pekat dan bisa memicu sedimentasi batu ginjal. Batu ginjal yang umum ditemukan yaitu batu kalsium, sehingga menyebabkan tingginya kadar kalsium di dalam urin. Dengan bertambahnya usia, maka akan mengalami proses penurunan fungsi organ tubuh termasuk fungsi pada sistem urin. Bahkan bertambahnya usia mengakibatkan fungsi kandung kemih dalam menampung urin akan menurun, sehingga seseorang akan lebih sering buang air kecil dan terjadi gangguan pada sistem metabolisme yang mengakibatkan kandungan pada urin cenderung. Nah, kegemaran pasien klinik Jatiluhur dalam mengkonsumsi kopi setiap harinya dapat menjadi masalah dalam kesehatan apabila jumlah takaran konsumsi per hari kadar kafein antara 300 sampai 400 mg atau lebih merupakan jumlah yang berlebihan karena dapat meningkatkan kalsium dalam urin sebesar 10 mg per hari melalui penurunan penyerapan zat kembali oleh ginjal. Nah, kandungan kalsium dengan konsentrasi yang banyak dalam kopi tidak mampu diserap oleh ginjal, maka akan dikeluarkan melalui urin dan meningkatkan sedimentasi kalsium urin. Nih, konsumsi kopi dalam kurun waktu yang lama dapat mempengaruhi kesehatan. Karena kopi itu mengandung kafein, jika dikonsumsi berlebih dalam kurun waktu yang lama, akan mempengaruhi hormon adenosin, sehingga pembuluh darah menyempit dan tekanan darah meningkat. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya hipertensi. Nah, hipertensi yang berkepanjangan pada seseorang akan membuat jantung bekerja lebih cepat sehingga perlahan merusak pembuluh darah di berbagai tubuh termasuk pada ginjal yang berfungsi sebagai penyaring guna mengeluarkan produk sisa darah dalam tubuh. Namun, jika pembuluh darah pada ginjal rusak, hal ini dapat mempengaruhi proses metabolisme, sehingga terjadi penumpukan endapan yang berisiko terbentuknya batu. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa edukasi terkait bahaya kopi terhadap urin di Klinik Jatiluhur Pandaan telah dilaksanakan dengan baik. Nah, melalui kegiatan ini akan terjalin kerjasama antara institusi perguruan tinggi dengan instansi Klinik Jatiluhur Pandaan dalam upaya mencegah penyakit yang disebabkan adanya penumpukan sedimen dalam urin akibat mengkonsumsi kopi yang berlebihan. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, dilakukan pretest dan posttest. Nah, kegiatan edukasi ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam mengkonsumsi kopi dan menghindari konsumsi kopi berlebih guna menghindari terbentuknya sedimen pada urin yang berpengaruh terhadap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.